Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga malam ini dan hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Maaf saya mengganggu malam-malam teman-teman ya. Dan tidak lupa juga yang sudah dukung dan subscribe channel ini. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Saya nggak mau berlama-lama, malam ini saya akan, nge-share ya, kenapa dari awal saya ketawa teman-teman, karena, saya membayangkan saja food-food di luar yang mengatakan cryptocurrency akan mati di tahun 2022 dan tidak akan berguna lagi, bahkan Bitcoin akan ke rupiah. Oke oke. Dan kali ini ya, makin mempertegas ya, kita langsung baca beritanya teman-teman. Masih diangkat dari You Today ya, menurut saya ini apa ya, salah satu media terpercaya lah tentang dunia keuangan, oke. Kripto sekarang legal di India, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, tapi kalau hanya sekedar baca ya semua pasti tahu. Tapi kali ini saya akan kasihkan pendapat, saya akan bahas lah bedah di sini ya, bedah kecil-kecilan ya, bedah kecil-kecilan lah ya. Dan supaya kita bisa ngobrol, kira-kira ini positif apa negatif sih? Kira-kira ini maksud saya kira-kira ini bagus apa enggak sih? Kira-kira ini buruk apa baik sih? Tapi overall ini adalah sesuatu yang baik, teman-teman. Oke, langsung kita baca semua teman-teman. Kita lewati ada banyak iklan soalnya di sini. Oke, dari Vladislav ya, Sopov. Satu negara lagi menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk operasi dengan perpajakan aset digital. Jadi yang di apa dibahas di sini ya, yang dilegalkan bukan ilegal ya. Legal itu resmi ya, tidak dilarang. Kalau ilegal itu dilarang gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah di sini India berani sekali melegalkan ya, melegalkan, dan bukan cuma Bitcoin, tetapi di sini lebih spesifik ke cryptocurrency. Oke, saya rasa ini sangat-sangat baik ya teman-teman, sangat-sangat baik. Jadi saya akan bahas masalah politik di sini. Oke, yang nggak suka mungkin saya banyak sih yang mungkin politik lagi ataupun masalah Bitcoin, masalah politik kripto yang kami mau bahas token dan lain-lain. Tapi gini teman-teman ya, di sini kita akan memperjelas, bukan bukan memperjelas saja, tetapi saya akan bahas dari seginya kita para pemain koin micin, ataupun saya akan ambil titik tengah lah, jadi semua akan kena ya. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Pemerintah India baru saja ya mengusulkan peraturan pajak untuk kripto ya, untuk kripto bukan untuk Bitcoin, oke? Jadi semua sudah legal di sana. Aset digital akan dikenakan pajak dengan pajak penghasilan 30% ya. CBDC yang dipatok rupiah akan ditayangkan pada tahun fiskal mendatang, teman-teman. Jadi ini bunga besar sekali, teman-teman ya, untuk para pemain. Tentunya dengan apa ya, pemeriksaan dan auditnya dari tim keuangannya India dong untuk masyarakatnya. Kira-kira seperti itu. Saya akan baca dulu terus kita bedah. Kripto sekarang diatur dan dikenai pajak di India. Oke, dalam pidato anggarannya pada 1 Februari 2022 ya, hari ini. Ini tanggal berapa sih? Lupa tanggal saya teman-teman. Sorry. Oh, ini tanggal 1, sorry. Oke, dalam pidato anggarannya pada 1 Februari 2022 ya, di hari ini, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman merilis rencana untuk memperkenalkan regulasi aset digital. Pendapatan dari transfer kripto akan dikenakan pajak sebesar 30%. Pendapatan dari transfer kripto ya. Tapi itu urusan mereka lah teman-teman. Yang pasti di berita inti di sini yang membuat saya sangat terpukau dan senang, lagi dan lagi satu negara ini ya, India ini melegalkan ya semua kripto ya, bukan cuma Bitcoin gitu loh. Dan di sini berita akurat dari Bloomberg teman-teman ya, jelas dengan videonya. Saya nggak klik ya, nanti copyright. Nanti teman-teman juga bisa lihat artikel ini. Dan ini menurut saya
ya, nantilah saya bahas. Rupiah digital akan ditayangkan pada tahun fiskal 2022 sampai 2023 dimulai pada bulan April ya. Tahun ini. Oke, kerugian dari operasi cryptocurrency tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan lainnya. Kata proposal tersebut, hadiah dalam kripto akan dikenakan pajak di tangan penerima. Per Bloomberg ya, FM India mengakui bahwa adopsi pasar kripto tidak boleh diabaikan lagi. Oke, pintar-pintar kamu. Ada peningkatan fenomenal dalam transaksi aset digital virtual. Besarnya dan frekuensi transaksi-transaksi ini telah membuat penting untuk menyediakan rezim pajak tertentu. Jadi mereka makan pajak tanpa bekerja ya. Negara mendapatkan income ya dari luar ya. Jadi mereka nggak butuh lagi yang namanya pejuang visa ya. Orang-orangnya bekerja di luar negaranya dan menjadi pejuang visa kayak Indonesia, orang jadi TKI di luar ya, mereka dapat untung dari situ, negara dapat untung dari situ. Nah, pintarnya India itu mengingat banyak penduduknya, dia melegalkan ini ya, it's good menurut saya teman-teman ya. Ini bagus ya, itu bagus menurut saya. Bisa-bisa melewati Indonesia, tapi nanti akan saya bahas. Komunitas memuji proposal satu langkah lagi meskipun pajak menghasilkan terlihat sangat tinggi. Pemain utama di pasar aset digital India optimis tentang efek peraturan baru yang akan diterapkan pada segmen tersebut ya. Niskal Sethi, CEO dan pendiri pertukaran cryptocurrency India yang terbesar ya, Wazir atau WRX yang sepenuhnya dimiliki oleh Binance atau BNB sejak 2019 menekankan bahwa ini adalah langkah besar untuk lingkup ya. Oke, jadi tweetnya pun ada. Jadi teman-teman, menurut saya ya, bagusnya itu kripto akan semakin dikenal, oke? Dan bukan Bitcoin ya, saya nggak bicara Bitcoin. Cryptocurrency akan semakin dikenal, cryptocurrency akan semakin membooming, pemain cryptocurrency seperti kita akan semakin dihargai. Iya dong, iya nggak teman-teman? Kita akan, orang tetap angkat topi ya ke kita, walaupun mungkin ada yang main sekarang ya, anak SMA, soalnya sekarang banyak exchange yang nggak perlu KYC, dan banyak juga di grup sampai DM ke saya, "Bang, saya masih sekolah belum ada KTP." Saya bilang, "Kamu beruntung sekali bisa mengenal cryptocurrency dari awal. Oke, kamu main, saya ajari gini-gini," dan ya mereka senang lah kira-kira seperti itu. Nah, kita semua ya pemain kripto akan sangat dihargai nantinya teman-teman. Karena apa? Otomatis orang-orang yang belum mengenal kripto akan nonton berita, "Wih, apa sih ini cryptocurrency ya?" Apalagi di Indonesia mulai digembar-gemborkan. Nah, yang menurut saya ini bagusnya semua pemain kripto akan dihargai. Kita akan menjadi mentor-mentor ya. Teman-teman semua yang nonton ini otomatis akan menjadi mentor secara nggak langsung ketika ada teman-teman kalian yang bertanya, "Apa sih itu kripto yang kamu mainin itu? Kemarin saya nonton di berita." Pasti akan ada seperti itu teman-teman ya. Dan disinilah waktunya kalian untuk teaching mereka. Itu kenapa saya bilang ketika kita nge-hold ya, ini tidak percuma. Karena semakin membooming cryptocurrency, harganya pasti akan naik karena akan bermunculan holder-holder, teman-teman. Ini positif dari legalnya cryptocurrency di India. Nah, negatifnya gini. Negatif bukan di kriptonya tentunya, teman-teman ya. Di dunia kripto tetap aman-aman saja, malah ini berita bagus. Negatifnya saya mau bahas di dalam negeri kita ya. Minta maaf, mungkin ada pejabat yang nonton. Saya akan bahas itu yang apa ya? Pemikiran anak SD lah ya. Kalau India bisa, kenapa kita tidak? Oke, satu itu ya. Kalau India bisa, kenapa Indonesia tidak bisa legalkan? Oke, toh ya, toh tidak menggantikan mata uang. Oke, tapi Indonesia kan masih ya apa ya, satu keputusan itu diremukkan itu, padahal keputusannya diminta hari ini, bisa jadi keputusannya jatuh di 4 tahun atau 5 tahun kemudian. Ya, itu negatifnya lah ya. Berarti negatifnya bukan di kriptonya. Oke. Semoga lah Indonesia bisa melegalkan ya. Kalau setahu saya untuk saat ini cryptocurrency di Indonesia itu masih dibatasi ya. Ada sekitar 200 kripto kalau saya nggak salah. Dan itu yang masih melobi itu Indodax teman-teman ya. Tapi saya rasa
ke depan akan bagus teman-teman ya. Ke depan akan bagus. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, mungkin nonton ini juga saya mau berpesan ya khususnya para fooder cryptocurrency. Mungkin ada yang lagi nonton ya. Saya mau berpesan begini teman-teman ya, daripada kalian semua menjadi food dan mencela cryptocurrency ya, mendingan kalian main, kalian beli, nabung aset ya, uang rokok 30.000 ya, ditabung 10 hari jadi 300.000 ya, dimasukin ke exchange, jadikan kripto. Karena apa? Dunia di depan ini ya, kemajuan teknologi ke depan, kalau nggak ada cryptocurrency ya, kalau nggak ngerti, apalagi yang nggak ngerti ini yang bahaya. Kalau yang nggak ngerti sama sekali dengan cryptocurrency, maaf kata akan tertinggal teman-teman ya. Gimana nanti kalau Facebooknya perencanaan ya, saya sempat baca white paper perencanaan dari Facebook Meta atau Metaverse dari Facebook ya, akan terjadi mungkin di platformnya Mark Zuckerberg, semua yang di platformnya ini akan menggunakan cryptocurrency ya. Karena ini akan mengacu pada rencana koin Libra ya. Pemain cryptocurrency lama itu pasti tahu koin Libra ya. Koin Libra itu sempat launching tapi nggak jadi listing karena investornya semua lari. Ini koin Libra ini punyanya Facebook, punyanya Mark Zuckerberg, tapi nggak jadi launching, nggak jadi listing teman-teman. Nah, waktu itu rencananya Libra ini kalau seandainya dia jadi masuk exchange ya, di Facebook itu kita nge-like saja teman-teman, itu bayar pakai Libra. Nah, bagaimana itu? Bagaimana kita harus bayar pakai Libra? Ya, kita harus isi pulsa Libra. Itu wacananya. Kalau sekarang kan kita masih pakai provider ya, contoh Telkomsel. Jadi cuma isi paket data, kita nge-like foto, oke, sudah. Ya, tapi nanti ya untuk di Facebook, bukan nanti, sorry. Tapi dulu rencananya Facebook untuk Libra ini, koin ini akan dijual juga di counter-counter. Jadi kalau kita mau isi paket ya, nanti akan ada dulu. Kalau kita isi paket data kan, oh saya mau paket data yang 40 giga contoh. Oh Telkomsel ya, oh ya Telkomsel. Oh Indosat ya Indosat. Nanti akan ada Libra. Saya mau beli paket Libra. Supaya apa? Untuk nge-like, untuk nge-komen di platform yang dipunyai Mark Zuckerberg. Nah, itu yang takutkan teman-teman, ketika launching metaverse-nya si Mark Zuckerberg teman-teman, diberlakukan cryptocurrency untuk di dalam platformnya semua. Orang yang nggak ngerti cryptocurrency akan bingung 7 keliling. Gimana belinya cryptocurrency, apa itu cryptocurrency. Makanya saya bilang ke teman-teman semua, daripada kalian jadi fooder ya, mending kalian join di cryptocurrency, mending kalian bermain cryptocurrency. Beli aja tinggalin ya, beli aja tinggalin kalau kalian, daripada sebar hoax, sebar ini itu. Dan saya tetap yakin cryptocurrency ke depan akan jalan lebih bagus, akan makin smooth teman-teman ya. Pasar crash itu masalah biasa ya. Ini tidak lebih parah daripada 2017. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi pesan dari video ini kira-kira teman-teman semua mengerti kan? Ya. Jadi pesan di video ini itu saya ambil titik besarnya saja. Cryptocurrency semakin di depan ya. Cryptocurrency itu semakin di depan. Semakin banyak diakui, semakin banyak diserok. Dan kalau bilang cryptocurrency itu akan selesai di 2022 ya, I'm sorry, saya nggak percaya. Oke, kira-kira seperti itu. Sehat dan sukses selalu buat kalian semua pemegang cryptocurrency. Selamat malam.